tetaplah bertindak. Disitulah kita menunjukkan iman kita lewat perbuatan. Halo, berjumpa kembali bersama saya Ellen. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai doa penyembuhan. Pernahkah Anda ragu-ragu untuk datang kepada Yesus, minta untuk disembuhkan jika itu terkait dengan penyembuhan fisik? Seringkali kita juga bertanya-tanya atau mungkin ragu-ragu, apakah Tuhan mau menyembuhkan aku dari sakit fisikku? Baik itu lumpuhkah, tumorkah, tulikah, buta, sakit demam, ginjal, dan lain sebagainya. Terkait dengan penyembuhan fisik, banyak dari antara kita yang kadang-kadang kurang percaya bahwa Tuhan Yesus juga mau menyembuhkan kita lewat doa-doa. Memang kita perlu ke dokter dengan segala macam obat-obatan dan tindakan medis yang diperlukan. Namun, doa penyembuhan dapat menyempurnakan kesembuhan melalui pengobatan medis. Yang kedua perlu kita perhatikan, terkait dengan fisik, Tuhan sangat mempedulikan apa yang menjadi kesehatan kita. Di dalam Konsili Vatikan kedua dikatakan bahwa Tuhan memanggil manusia untuk mengalami sukacita. Kesembuhan membawa sukacita. Apabila kita sehat, kita dapat melayani Tuhan, bekerja dan beraktivitas secara normal, kita bisa berfungsi, kita dapat menjalankan tugas kita sehari-hari, itu membawa sukacita bagi kita dan seluruh keluarga kita. Allah sungguh tertarik pada keseluruhan manusia, termasuk pada tubuh kita. Lihat di dalam penyembuhan yang dilakukan Yesus, di dalam Injil, tidak satu orang pun yang ditolak oleh Yesus untuk disembuhkan, kecuali seorang ayah yang tidak percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Sehingga Yesus menegur dia dan mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di dalam Kongregasi Doktrin Iman dikatakan bahwa orang sakit yang meminta untuk disembuhkan itu adalah hal yang baik dan manusiawi, khususnya bila kita berdoa kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Tuhan menerima permohonan untuk penyembuhan. Yang kita perlukan adalah iman yang hidup, percaya bahwa Yesus pun mau menyembuhkan aku dan dapat menyembuhkan aku ataupun orang yang kita doakan. Yang kedua, kita perlu tetap bersatu dengan Tuhan. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, maka Tuhan pun akan melakukan apa yang kita minta dan kita mohon. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 juga dikatakan, apa saja yang kita minta, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti perintah-Nya, berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan yang ketiga, kita perlu menyalurkan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang kita doakan. Oleh sebab itu, jika kita punya kasih, kita dapat menyalurkan kasih penyembuhan dari Tuhan. Seorang pendoa adalah orang yang mempunyai kasih. Tidak mencari prestasi, tetapi mau mengambil resiko untuk mengambil tindakan iman penuh kasih. Iman dan kasih mempunyai resiko. Tapi seorang yang mau menunjukkan imannya di dalam perbuatan, itulah yang melakukan tindakan kasih. Jangan menunggu sampai iman kita terasa besar, barulah kita mau bertindak, melayani, atau mendoakan orang yang sakit. Iman bukan soal perasaan kita, tetapi iman kita didasarkan pada sabda Tuhan sendiri, pada kuasa Yesus yang mengatakan apabila Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa dan kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang aku lakukan. Jadi ketika kita dihadapkan pada situasi bertemu dengan orang yang sakit dan mereka minta disembuhkan, doakan saja, lakukanlah. Karena tindakan kita itulah yang akan menunjukkan iman kita. Kadang-kadang kita tidak berani karena takut dengan resiko jika tidak terjadi apa-apa. Mungkin kita malu atau khawatir gagal. Namun, jika kita mempunyai kasih, maka kita berani untuk mengambil resiko demi kesembuhan orang yang kita doakan. Iman hanya dapat ditunjukkan lewat perbuatan. Kadang-kadang kekhawatiran kita dan ketakutan itulah yang besar, serta mungkin keraguan-raguan kita. Namun, sebagaimana dikatakan Yesus, apabila engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi,
maka engkau akan dapat berkata kepada gunung itu untuk pindah, maka ia akan pindah. Demikian juga dengan gunung penyakit ataupun permasalahan kita. Bukankah kita seringkali merasa iman kita begitu kecil, hanya sebesar biji sesawi? Namun itulah yang diperlukan untuk kita bertindak, mulai melangkah untuk mendoakan. Seringkali yang kita pikirkan, aku ingin punya iman yang sebesar gunung baru memindahkan mungkin biji sesawi. Namun, tetaplah bertindak. Disitulah kita menunjukkan iman kita lewat perbuatan. Dan iman yang diwujudkan dalam perbuatan, itulah tanda kita mengasihi orang-orang yang menderita, orang yang sakit, orang yang kita layani. Ketika kita mempunyai kasih, maka kita mau mengambil risiko. Tetaplah setia, tetaplah melayani.